Salam satu nyali. Wani. Ya, sore ini saya lagi ada di kantor marketing Persebaya Surabaya. Kita lagi ketemu sama sosok yang mungkin barangkali ini publik banyak bertanya, terutama bonek. Beliau ini lama di Persebaya, sering kali muncul di Persebaya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, kita sambut ini Pak Chandra Wahyudi. Sore Pak Cah. Sore, siap. Sehat-sehat Pak Cah. Alhamdulillah, siap. Jadi Pak Chandra ini sekarang apa Pak Cah? Jabatannya Pak Cah? Apa jabatannya ya? Ya masih di Persebaya lah, di direksi Persebaya. Iya Pak, tepatnya di Direktur Operasional Pak Cah ya. Ya. Kalau Pak Cah, barangkali bisa dijelaskan Pak Cah ceritanya bagaimana Pak Cah ini terus lepas dari manajer. Sebetulnya kan sudah Direktur Operasional sudah lama kan. Nah, ini bagian dari apa? Ya sebenarnya organisasi Persebaya kan harus terus berjalan. Artinya siapapun yang pegang posisi apapun itu sebenarnya menjalankan sistem besarnya di Persebaya. Jadi ketika dulu saya mulai 2018 diberi tanggung jawab menjadi manajer tim, sebenarnya juga menjalankan fungsi-fungsi lain di Persebaya sebagai sebuah perusahaan. Dan kemarin setelah menyelesaikan musim 2001-2022, kami berpendapat bahwa harus ada regenerasi, harus ada organisasi baru yang lebih segar, yang bisa bergerak membawa Persebaya lebih cepat lagi di sisi tim dan juga di sisi perusahaan. Karena itu ada keputusan untuk memasukkan manajer baru dan kami fokus di penataan organisasi ya. Seperti itu. Berarti ini juga sekaligus menjawab kemarin rumor bahwa waktu itu kan sempat ramai Pak Cah, bahwa Pak Chandra ini tidak jadi manajer, malah dikaitkan sama, mohon maaf, mau jadi manajernya Arema waktu itu. Jadi enggak benar ya? Enggak. Jadi clear, saya kira itu klarifikasi ya dari Pak Chandra. Pak Cah, kalau yang sekarang ini dengan jabatan sebagai Direktur Operasional itu, apa yang tugasnya kayak apa dan goalnya itu mau apa sih? Ya yang jelas tanggung jawabnya menjadi lebih general ya, jadi lebih kompleks juga karena memastikan bagaimana keberlangsungan Persebaya tidak hanya dari sisi tim, tapi dari sisi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Dan tantangan Persebaya ke depan kan memang jauh lebih berat. Tim dituntut untuk berprestasi, perusahaan dituntut untuk berperforma bagus. Dalam hal ini secara bisnis harus untung dan sebagainya. Jadi lebih umum dan memastikan masa depan Persebaya lebih baik. Jadi sekarang tugasnya lebih berat ya. Jadi kalau dulu lebih di tim dulu juga berat, tapi ini dinamikanya beda lah. Beda ya. Aja terus dari sisi perusahaan sendiri ya. Kira-kira nanti Persebaya ke depan itu mau dibawa kayak apa sih di momentum 95 tahun ini? Yang pertama, kami dari sisi perusahaan yang pasti bersyukur karena 5 tahun pengelolaan PT Persebaya Indonesia ini alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasil dari sisi perusahaan. Artinya pondasi-pondasi sebagai sebuah perusahaan dari sisi bisnis kita sudah relatif lebih kuat dari 5 tahun yang lalu. Kemudian infrastruktur yang lain di perusahaan kami, SDM dan sebagainya sudah relatif lebih kuat, dan ini menjadi modal untuk ke depan biar Persebaya lebih kuat lagi secara klub. Karena kami ingin mencapai milestone yang terbaik lah nanti di usia sebelum 100 tahun ya. Sebelum 100 tahun ya. Termasuk apa itu? Dari sisi tim ya mungkin lebih konkret di target juara barangkali Pak. Pasti. Terus dari sisi perusahaan? Beberapa waktu lalu kan Presiden klub kita Pak Asro Ananda juga sudah mencanangkan bahwa ada rencana untuk IPO dan sebagainya. Jadi ini yang lagi kami gagas dari sisi perusahaan, bagaimana persiapan menuju ke arah sana bisa secepatnya terlaksana minimal ya sebelum 100 tahun Persebaya. Pak Cah, dari 2018 sampai 2022 menjadi manajer tim, apa hal yang paling berkesan itu Pak Cah? Sebenarnya hampir semua yang saya jalani bersama tim Persebaya itu menceritakan kesan-kesan yang mendalam ya. Tapi mungkin yang paling berkesan itu ketika bertanding di klub rival. Jadi entah itu di Malang atau di Jakarta. Yang di Malang kalau tidak salah 3 atau 4 kali ya ke sana di Liga dan juga di Piala Presiden. Memang tekanan presurnya pasti sangat luar biasa. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan ya presurnya semakin besar. Dan 2019 waktu itu jadi momen yang agak
agak berat juga waktu itu bagi kita di Persebaya karena hasil kami juga tidak bagus ketika ke Malang, terus kemudian ada tekanan-tekanan di luar lapangan yang ya meminta saya keluar dan sebagainya. Itu yang saya kira jadi momen yang waktu itu jadi apa ya tidak bisa dilupakan lah, tidak bisa dilupakan, tapi juga menjadi tantangan untuk membuktikan lebih baik ke depannya. Baca, kalau ada ini gambaran parameter sederhana kalau pendukung Persebaya itu ya, kalau boleh gitu. Yeah. Kalau umpamanya timnya kalah itu sudah nggak bisa tidur, kira-kira Pak Chandra sudah sampai pada tahap itu enggak? Ya alhamdulillah masih bisa tidur, tapi tidurnya nggak nyenyak gitu. Nggak kepikiran ya? ya ini risiko kan, risiko dari Yeah. sebuah amanah yang kami pegang. Tapi yang penting kan bagi saya dan juga mungkin teman-teman di Persebaya secara keseluruhan, komitmen untuk terus bersama Persebaya dan membesarkan Persebaya itu yang jadi semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik buat Persebaya. Terus ini baca terkait dengan kebijakan rekrutmen pemain, Ya. gitu kan. Seringkali Persebaya ini dinyinyiri, umpamanya cari pemain murah atau menawar harga pemain dengan harga murah. Mohon maaf ya, kadang-kadang kayak nawar tuku kerupuk ada yang bilang gitu. Sebetulnya terkait dengan kebijakan itu seperti apa sih dari kebijakan perusahaan soal itu? Yang pasti Persebaya ini selalu berpikir rasional. Ini dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan pembentukan tim, rekrutmen pemain dan sebagainya selalu rasional. Yang biasa kami lakukan mulai 2017, 2018 dan sampai sekarang di tahun ini juga, kami selalu membangun sistem bahwa rekrutmen itu harus masuk akal. Artinya bagaimana kondisi tim sekarang dan bagaimana kemampuan perusahaan Terukur ya? Ya terukur seperti itu. Kan nggak mungkin juga misalnya kita mengambil pemain atau belanja pemain yang di luar kemampuan Persebaya. Bahwa ukurannya itu murah, mahal dan sebagainya itu kan ya subjektif kan, relatif juga orang melihatnya seperti apa. Karena kalau beli kerupuk dengan angka miliaran kan juga jadi besar juga. Jadi bisa dilihat bahwa Persebaya punya komitmen untuk itu. Yang pengen dipastikan oleh Persebaya adalah bahwa ketika membentuk tim, belanja pemain, itu Persebaya berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sehingga tidak ada tanggungan apa-apa. Yang penting kan itu. Iya. Jadi artinya ya tadi itu semuanya serba terukur dan bertanggung jawab sampai akhir musim. Sampai akhir musim. Itu yang jauh lebih penting saya kira daripada jor-joran, kemudian kita nggak punya kemampuan tapi kita paksa, tapi di tengah jalan nggak selesai. Hak pemain malah nggak terpenuhi. Baca, dari awal ini kan Persebaya ini sudah dikelola secara profesional dan menuju profesional. Dari 2018 sampai 2022 kemarin memimpin tim secara langsung dan berinteraksi dengan PSSI maupun LIB. Sejauh mana itu memang dari kesan Pak Chandra sendiri, apakah itu memang ekosistem kita ini memang sudah ke profesional atau bagaimana di lingkungan luarnya Persebaya? Harus kita akui bahwa mayoritas klub di Indonesia memang masih belum sama standar profesionalitasnya. Jadi mulai 2017 kita di Liga 2, kemudian 2018 promosi Liga 1 sampai sekarang. Kami bersyukur sebenarnya banyak klub yang sudah mulai satu visi seperti Persebaya untuk mengembangkan klub ini sebagai sebuah perusahaan atau sebuah tim yang profesional. Cuma memang upaya-upaya klub itu kan tidak bisa maksimal juga kalau tidak didukung oleh federasi sebagai pembuat kebijakan, LIB sebagai operator kompetisi. Jadi ini memang harus simultan. Federasi, PSSI membuat regulasi yang bagus, yang tidak mencela-mencela dan sebagainya. Kemudian operator PT LIB menjalankan juga dengan disiplin dan dengan tepat waktu sehingga klub-klub bisa mengikuti ke sana. Saya kira masih ada masa depan yang cerah lah sepak bola ini kalau orang-orang baik, klub-klub baik itu semakin banyak. Dan saya kira dalam kurun 5 tahun terakhir ini kan sudah semakin banyak klub-klub yang menuju ke sana. Jadi Persebaya juga akan tetap dengan style seperti ini, artinya tidak berputus asa untuk terus berusaha seperti itu ya. Iya. Kalau kita pesimis kan justru nggak bagus juga. Jadi bahwa sepak bola kita belum sempurna, sistem sepak bola, sistem kompetisi kita masih banyak yang harus dibenahi, Tapi kan bukan kemudian Persebaya harus lari dari situ. Persebaya akan tetap di sana, berusaha berkomunikasi, berdiskusi dengan yang lain bagaimana kita sama-sama memperbaiki sepak bola kita. Saya kira jelas tadi beberapa hal yang memang menjadi
pertanyaan atau juga publik terutama terhadap sosok Pak Chandra, dan dia masih tetap di Persebaya sampai sekarang. Itu tadi ngobrol santai kita sama Pak Chandra. Banyak hal yang selama ini mungkin bergelanjut di benak pendukung Persebaya, tentang beberapa hal ini sekarang sudah tuntas dijawab. Sebelum ini kita akhiri, mari kita cicipi dulu Pak Chandra. Siap. Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api ya? Iya. Wah, ini partner Persebaya. Partner Persebaya sejati. Dituang apa diminum langsung? Tuang. Tuang ya Pak. Oke Pak Chandra, sebelum ini barusan ada yang titip pesan pertanyaan. Itu Pak Chandra itu dulu kan sempat ini kan pakai karpus ya, karpus itu ya, yang penutup kepalanya ada tulisannya Arema. Sekarang di mana tuh Pak kabarnya itu? Sudah dibuang. Jadi sudah dilupakan ya. Sudah, jadi masa lalu. Masa lalu. Jadi sekarang semuanya menatap ke depan dan menuju milestone Persebaya 1 abad ya. Jadi juara dan juga nanti Persebaya akan kuat secara bisnis. Semoga itu terjadi. Amin. Terima kasih Pak Chandra waktunya. Siap. Salam satu nyali. Wani.